Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar dan selamat bergabung dengan kami Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti webinar series dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Perkenalkan, saya Dr. Hafez Herlando Lubis yang akan bertindak selaku moderator untuk webinar hari ini. Para peserta webinar series ini akan berlangsung selama 3 hari. Sesi pertama yaitu pada hari ini dengan tema pencegahan adiksi gadget untuk anak. Kemudian sesi kedua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa besok. Sama waktunya juga jam 1 siang dengan tema meningkatkan daya tahan tubuh anak selama masa pandemi COVID-19. Dan sesi ketiga adalah dengan hari Rabu dengan tema yaitu pencegahan kekerasan pada anak di rumah. Izinkanlah saya untuk membacakan tata tertib selama pelaksanaan webinar. Yang pertama, dimohon untuk suara peserta di-mute dan peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan di kolom question and answer. Dan setiap sesi webinar, peserta akan mendapatkan nanti sertifikat yang akan dikirimkan ke email peserta. Kemudian sertifikat akan diperoleh peserta webinar jika mengikuti hingga akhir sesi webinar. Nanti formulir registrasi akan dibuka pada saat berlangsungnya webinar kita. Berikut akan saya sampaikan safety briefing sebelum mengikuti acara webinar hari ini. Yang pertama, para peserta harap dipastikan audio dan mikrofon pada komputer berfungsi dengan baik. Kemudian, pastikan akses internet lancar demi kenyamanan webinar peserta. Kemudian, pastikan sistem kelistrikan aman dan antisipasi suhu panas alat elektronik peserta webinar. Kemudian yang keempat adalah atur posisi tubuh agar ergonomis dan nyaman saat mengikuti webinar kita hari ini. Pastikan lokasi tempat akses aman serta kenali jalur evakuasi jika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kemudian pastikan saat mengakses webinar ini tidak melakukan aktivitas lain seperti berkendaraan. Kemudian yang ketujuh adalah istirahatkan mata setiap 20 menit dan lakukan gerakan senam peregangan jika dibutuhkan. Peserta webinar dapat menyiapkan air minum untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dan yang terakhir adalah tidak lupa kita semua harus selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Demikianlah panduan safety briefing saat mengikuti webinar pada hari ini. Sebelum kita mengikuti webinar pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah agar webinar kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat untuk seluruh peserta webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta webinar telah hadir bersama kita Kepala Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Dr. Wida Gusliati Mars, yang akan memberikan sambutan sekaligus pembukaan webinar series kita. Kepada Dr. Wida dipersilahkan. Terima kasih Dr. Hafez Herlando sebagai moderator kita pada acara webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber pada webinar kali ini, Ibu Dr. Anda Yeni, psikolog, kemudian Dr. Hafez Herlando sebagai moderator, dan para peserta webinar yang mengikuti acara pada siang hari ini.
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini secara virtual tentunya mengikuti webinar series dalam rangka Hari Kesehatan Anak Nasional tahun 2020. Bapak dan Ibu peserta webinar, Hari Anak Nasional kali ini tentunya berbeda karena biasanya kita merayakan Hari Anak Nasional ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kemeriahan, dan bisa berkumpul ternyata pada tahun 2020 ini karena ada pandemi, sehingga kita bisa melaksanakannya hanya secara virtual, tetapi tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi antusiasnya kita untuk melaksanakan Hari Anak Nasional ini. Hari Anak Nasional ini merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, kemudian tumbuhnya dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tema kali ini mengenai gadget dan ini sekarang sedang booming ya karena semua anak-anak kita saat ini pembelajaran melalui secara online, kemudian mereka tidak terlepas dari tentunya perangkat alat komunikasi yang ada pada saat ini ya. Selamat mengikuti webinar Hari Anak Nasional tahun 2020 ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman semua, tentunya untuk memajukan dan mensejahterakan anak Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas ucapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Wida atas sambutan dan pembukaannya. Para peserta webinar telah hadir juga bersama kita narasumber kita untuk webinar hari ini, Ibu Yeni Duriana Wijaya, Magister Psikologi, Psikolog Klinis, Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Izinkanlah saya untuk membaca CV beliau. Ibu Yeni merupakan sarjana S1 di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Kemudian melanjutkan S2 Magister Psikologi Klinis di Universitas Gadjah Mada. Ya. Kemudian di riwayat kerja beliau merupakan dosen tetap perguruan tinggi swasta Universitas Esa Unggul Jakarta Barat pada periode tahun 2013 hingga 2018. Kemudian psikolog Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru dari tahun 2019 hingga saat ini, dan ASOR tidak tetap KPM Management Center 2013 hingga sekarang. Kemudian pengurus Ikatan Psikolog Klinis DKI Jakarta dari 2019 hingga nanti 2023. Kepada Ibu Yeni, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Saya yakin materi yang akan disampaikan Bu Yeni ini menarik sekali dan pasti insya Allah akan bermanfaat dan berguna bagi para peserta webinar, terutama untuk mengetahui sejauh mana sih bahaya, kemudian pentingnya gadget ini saat ini, terutama di Indonesia, terutama untuk pelajar. Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini sistem pembelajaran di rumah adalah menggunakan gadget. Jadi kita harus tahu bagaimana cara implementasikan supaya banyak orang tua atau anak-anak tidak salah dalam memandu untuk penggunaan gadget. Kepada Ibu Yeni dipersilahkan.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan peserta semuanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berbagi ilmu tentang masalah gadget. Karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak kita yang kecanduan gadget, gitu ya. Apalagi di masa pandemi. Dan memang tidak menutup kemungkinan bahwa sebetulnya gadget pun diperlukan, gitu. Karena untuk kegiatan sekolah, juga komunikasi antar teman, dan seterusnya banyak menggunakan gadget, gitu ya, untuk mengurangi interaksi secara langsung dengan orang lain. Nah, ini kadang membuat dilematis mungkin bagi para orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita sekaligus bertepatan dengan Hari Anak Nasional di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru akan memaparkan tentang bagaimana bijaknya menggunakan gadget di masa pandemi. Apakah benar-benar tidak boleh atau apakah dibebaskan? Mari kita bahas bareng-bareng ya. Dibuka. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan gadget? Gadget itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia namanya gawai. Gawai adalah alat yang memiliki layar dan dapat menampilkan informasi tertentu. Itu. Nah, kita sering menggunakan gadget. Kata gadget atau istilah gadget itu karena sebenarnya terkontaminasi dengan bahasa Inggris. Gadget adalah alat yang memiliki layar dan dapat menampilkan informasi tertentu. Tidak semuanya penggunaan gawai atau gadget itu berdampak negatif sebetulnya. Apalagi di masa pandemi, seperti kita tahu bahwa mulai dari anak TK sampai perguruan tinggi menggunakan gadget, gitu ya. Apa sih dampaknya? Yang pertama, dampak yang positif sebagai media pembelajaran yang menarik, gitu. Kenapa menarik? Karena banyak fitur-fitur yang cepat kita bisa akses dari situ. Dan bahkan bisa tanda kutip bisa berselancar ke dunia. Nah, itu menjadi pembelajaran yang menarik. Kita bisa mengakses informasi dari mana saja. Bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Itu menariknya. Sebagai media pembelajaran yang menarik dan tercepat juga. Dalam sekian detik kita bisa belajar dari negara manapun. Jadi nggak usah datang, tapi langsung kita belajar dari gadget, kita sudah bisa belajar dari situ. Yang kedua, meningkatkan kepandaian penggunaan teknologi. Jelas ya, karena memang gadget atau gawai menggunakan teknologi. Itu. Kemudian alat komunikasi dengan keluarga. Apalagi sekarang ini, bukan hanya keluarga, aku rasa, kepada teman dan seterusnya. Atau mungkin cari teman dekat, mencari pasangan bisa lewat gadget juga. Meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial. Kognitif itu cara berpikir. Kita banyak mengakses ilmu pengetahuan dari gadget atau gawai. Kita banyak mengakses informasi atau pengetahuan hanya dengan menekan atau menempel sedikit saja tangan kita ke dalam media itu. Kita sudah bisa banyak belajar dari situ. Kemudian juga dalam kita berinteraksi sosial atau memperbanyak teman. Dalam mencari teman, kita bisa mencari link, kita bisa mencari pekerjaan. Nah, itu bisa berawal dari gadget. Itu positifnya. Tapi memang nanti ada konsekuensi secara negatifnya. Kemudian mengembangkan sifat kompetitif. Kita punya daya saing di situ. Oh, teman saya misalnya lihat fitur di Instagram. Oh, teman saya sudah
berhasil menjadi juara apa gitu. Saya juga ikut-ikutan nih menjadi juara kompetisi apa gitu ya. Nah, itu memunculkan daya saing gitu. Kemudian apa dampak gadget yang negatif bagi anak gitu? Mengurangi aktivitas fisik, jelas. Aktivitas fisik dan itu bisa menimbulkan obesitas kalau terus-menerus gitu ya. Jadi yang tadinya beraktivitas fisik artinya banyak energi yang dikeluarkan. Tapi kalau dengan gadget hanya diam, duduk diam, bahkan tiduran, nah itu tidak ada energi yang cukup signifikan dikeluarkan sehingga memungkinkan untuk obesitas gitu ya, mungkin sambil cemilan atau dan sebagainya gitu. Yang sambil makan, cemilan, kemudian enak berselancar dengan gadget gitu. Kemudian ada masalah interaksi sosial secara langsung, pasti. Karena memang itu tidak ada interaksi sosial secara langsung ya, kalau di lewat gadget itu. Jadi memang semuanya by virtual. Jadi mungkin kekurangan empati, jadi kita kurang merasakan apa yang dirasakan seorang, kurang bisa merasakan apa yang sedang dilakukan oleh seorang. Kita menerima perilaku pun juga tidak bisa secara langsung, gitu. Jadi attachment atau kehangatan kita dengan orang lain mungkin dengan anggota keluarga itu juga kurang. Pasti akan dirasa berbeda ketika kita bertemu langsung. Misalkan murid dengan gurunya. Murid dan gurunya pastilah interaksi antara murid dengan guru ketika bertatap muka langsung itu pasti akan berbeda ketika interaksi antara murid dengan guru, misalnya kita lewat Zoom meeting atau lewat gadget dan seterusnya gitu ya. Kemudian antar teman juga pasti dirasakan kebersamaan itu berbeda kalau bertemu langsung dengan lewat gadget. Nah, ini kadang membatasi rasa empati kita, membatasi ada interaksi kita, walaupun sebenarnya kalau memang kita betul-betul bisa memanfaatkan dengan baik, itu sebenarnya tidak menjadikan masalah, gitu ya. Kemudian masalah konsentrasi. Gadget itu berbagai macam fitur, gitu. Yang kita bisa mengakses berbagai macam aspek atau hal yang kita sukai, gitu. Nah, kadang itu menyebabkan konsentrasi kita menurun terhadap apa yang sebenarnya kita lakukan. Misalnya kita sedang jalan, terus kita lagi mengakses gadget lagi, ngobrol sama teman di WhatsApp atau yang lainnya. Nah, akhirnya tiba-tiba jatuh karena tidak konsentrasi dan seterusnya. Itu contoh ya. Adiksi internet dan teknologi. Nah, ini yang sangat berbahaya gitu ya. Karena kalau sudah adiksi, itu akan merusak otak juga, akan menyebabkan fungsi otak jadi tidak normal lagi. Ini yang menjadikan masalah bagi kita semua. Jadi masalah dilematis sebetulnya, apalagi di era pandemi ini. Di satu sisi sangat membutuhkan internet sebagai teknologi untuk mengurai interaksi dengan orang, tapi di satu sisi juga bisa menimbulkan adiksi kalau terus-menerus. Kalau kita lihat dari definisi sendiri, adiksi internet itu kalau kita mengakses untuk dewasa lebih dari 4 jam itu sebenarnya sudah adiksi. Tapi bagaimana dengan era pandemi, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa bisa jadi lebih dari 4 jam kita menggunakan internet. Nah, ini makanya kita harus bijak dalam menggunakan. Sebenarnya kebutuhan kita untuk apa sih? Gitu. Ketika fitur-fitur di dalam yang ditayangkan di dalam gadget atau gawai itu sangat menyenangkan dan kita jadi beralih semua aktivitas kita ke dalam gadget itu, dan artinya hal-hal yang positif yang harus kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari dan bahkan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu yang dinamakan kita teradiksi atau kecanduan internet dan teknologi. Jadi misalnya mau makan internet dulu, mau belajar internet dulu, bangun tidur sudah internet, udah kelabakan. Kalau misalnya tidak ada internet atau jadi sedih gitu ya, jadi mungkin memunculkan emosi-emosi negatif tertentu dari situ, atau mungkin berantem juga dari internet gitu, atau mungkin yang sekarang banyak yang dirasakan atau
dilakukan oleh anak-anak dan remaja, biasanya game online gitu ya. Jadi banyak kecanduan game. Nah, ini sangat berbahaya juga. Kemudian masalah bahasa. Anak-anak, terutama anak-anak yang mulai belajar bahasa, mulai dari usia 2-3 tahun, kalau sudah dikasih handphone atau yang lainnya, nah, dia pada saat itu mulai belajar bahasa, mulai dia itu belajar untuk berinteraksi sosial. Tapi kalau dia banyakkan untuk mengakses internet dengan gadget, maka media belajarnya hanya didapatkan dari gadget tersebut. Jadi kurang memahami makna katanya atau dari istilah-istilah yang ada. Sebenarnya gitu. Jadi kurang vokab kosakatanya kurang banyak gitu ya. Kosakata yang dipahami, yang dimaknai oleh si anak itu kurang banyak. Karena dia benar-benar mengandalkan fitur-fitur yang ada di handphone dan sesuai dengan interpretasinya dia. Jadi ini sebenarnya maknanya apa dia nggak ngerti. Tapi beda lagi kalau tanpa gadget dan itu belajar bahasa benar-benar dari orang yang terdekat atau orang tuanya. Oh, ini namanya nasi, ini namanya buah, ini namanya meja. Nah, kalau di dalam gadget bisa campur aduk bahasanya, bisa jadi bahasa Inggris, bisa jadi bahasa Jepang, bahasa Cina, dan lain sebagainya. Dan anak akan menirukan, gitu ya. Apalagi ada film-film yang bisa kita akses dengan mudahnya di situ. Jadi kadang bahasanya nggak jelas. Itu seringkali terjadi pada pasien atau kasus pada anak, seringkali memunculkan bahasa-bahasa yang nggak jelas. Itu karena terlalu banyak mengakses gadget. Kemudian kesulitan belajar. Mungkin untuk anak-anak tertentu, apalagi kalau ada anak-anak yang memang sudah mandiri, kalau kurasa, kalau yang mahasiswa mulai usia mahasiswa sih nggak masalah ya. Yuk, tes. Udah bisa. Kesulitan belajar. Kalau untuk anak-anak yang usia dewasa, mulai masuk usia mahasiswa, dengan menggunakan GW atau gadget, kurasa nggak masalah. Mereka sudah bisa mandiri untuk belajarnya. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Mungkin mereka memahami apa yang disampaikan oleh gurunya lewat Zoom meeting. Tapi benar-benar perlu ada pendampingan. Dan mungkin kita bukan soal rahasia lagi, kalau soal sudah rahasia umum ya. Kalau yang saya tahu sekarang itu banyak guru dengan adanya Zoom meeting atau via online, belajar via online, itu banyak memberikan tugas tapi tidak dijelaskan step by step-nya, tidak jelas, tapi tugasnya banyak banget sekarang. Nah, itu jadi dilematis bagi anak-anak sekolah. Jadi penjelasan secara materinya kurang, tapi dia harus mengerjakan seabrek tugas yang membuat semakin pusing. Iya, kalau orang tuanya mungkin bisa mendampingi terus atau orang tuanya memahami materi itu, tapi kalau enggak, ini yang menyebabkan justru masalah belajar bagi anak gitu ya. Biasanya mulai anak-anak SD, masuk SD itu sudah banyak tuh tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang dampak negatif selanjutnya, kecemasan dan depresi pada anak. Bisa karena cyberbullying. Jadi mungkin dibully ya, atau yang diakses adalah fitur-fitur yang menyebabkan dia cemas gitu ya. Misalnya ada penculikan, ada sekarang ini kalau misalnya kita lihat pandemi COVID di mana-mana jadi takut semuanya, padahal sebenarnya dia fine-fine aja, dia baik-baik aja, tapi karena saking takutnya sehingga menimbulkan cemas dan depresi atau mungkin bully-bulian gitu ya di WhatsApp grup atau di Instagram saling membuli temannya ya, itu menyebabkan masalah secara emosional ya. Oke, menurut WHO ada beberapa batasan penggunaan gadget pada anak gitu ya. Yang pertama 0 sampai 1 tahun tidak
tidak direkomendasikan sama sekali untuk mengakses gadget. 1 sampai 2 tahun mungkin kalau sekarang tidak menutup kemungkinan ya, memang bapak ibunya ya pasti akan pegang gawe ya, pegang gadget atau handphone minimal. Ya kalau tahu-tahu sedikit nggak apa-apa lah tentang video call gitu. Tapi jangan sampai dipegangin secara totali gitu ya. Kemudian 2 sampai 5 tahun tidak boleh lebih dari 1 jam. Lebih sedikit lebih baik gitu. Nah, karena kalau melihat kondisi sekarang 2 sampai 5 tahun itu sudah mulai anak masuk ke TK. Dan TK-nya mungkin menggunakan Zoom juga gitu, seperti anak saya. Nah, itu ya mau tidak mau harus dikontrol gitu ya. Mereka pasti menggunakannya, tapi kita harus tahu dulu untuk apa sih gitu. Kalau memang itu ada materi yang penting dari gurunya ya, yang penting jangan sampai menyebabkan anak menjadi ketergantungan itu. Dan kita harus tahu materi yang fitur yang dilihat itu penting atau tidak. Kemudian 5 sampai 12 tahun tidak boleh lebih dari 2 jam dengan pengawasan orang tua kecuali untuk pembelajaran. Nah, karena memang masa pandemi memang tidak menutup kemungkinan tidak belajar dengan media online atau daring ya. Selain untuk anak, gadget juga mempunyai efek positif atau negatif untuk orang tua. Yang positifnya alat komunikasi dengan keluarga dan teman-teman dan sangat sesuai sekali di masa pandemi ini. Kemudian sumber berita dan informasi, kita semua orang dewasa di pekerjaan juga, orang-orang yang bekerja pasti menggunakan gawe, mau tidak mau. Bahkan kalau gawainya tertinggal sedihnya luar biasa gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin nggak terlalu penting masalah handphone itu, tapi kalau sekarang kayaknya hal itu sangat primer, kebutuhan primer yang harus kita punya dan harus kita bawa kemana-mana kalau ke kantor gitu. Bahkan rapat pun juga menggunakan media gadget atau gawe. Nah, ini media untuk bekerja, media untuk berbelanja. Sekarang banyak berbelanja online dan saya rasa juga sangat efektif untuk mengurangi terpapar virus COVID-19 karena kita mengurangi interaksi dengan orang. Sehingga lebih baik menggunakan media online, menggunakan gawe atau gadget. Kemudian media menyalurkan hobi dan kesenangan. Mungkin hobinya menyanyi gitu ya. Jadi kan ada fitur-fitur untuk menyediakan bisa menyanyi bareng gitu dengan artis-artis tertentu gitu. Nah, itu salah satu media menyalurkan hobi. Kemudian membantu menenangkan anak jika ibu harus mengerjakan tugas lain Anda yang seperti ini. Kadang memang anak tenang kalau dikasih gadget gitu. Itu positifnya. Oke. Adapun dampak negatif, yang pertama, interaksi melalui media memiliki keterbatasan yang bisa menyebabkan salah paham gitu. Nah, memang punya keterbatasan sehingga rasa empati, rasa memahami orang lain, rasa betul-betul memahami perilaku orang lain itu memang ada keterbatasan gitu ya. Pasti akan berbeda kita ketika disampaikan secara lisan dan bertemu langsung. Karena kadang-kadang kita meraba apa sih sebenarnya diomongin itu pasti akan berbeda. Terlalu banyak informasi yang bisa menyebabkan panik dan cemas gitu. Contohnya tadi di masa pandemi seperti ini. Banyak informasi yang kadang-kadang hoax, kadang-kadang juga benar juga gitu. Dan kadang kalau hoax itu cepat sekali diterimanya, dalam sekian detik bisa diterima gitu ya, dan menyebabkan panik dan cemas kalau tidak di cross check sebenarnya seperti apa. Kemudian orang tua yang bekerja di rumah atau WFH, waktu kerjanya seperti menghilang gitu. Artinya fokus pada gadget, pada laptop misalnya gitu. Jadi kayak tidak ada batasan waktunya dari pagi sampai malam lagi sehingga sebenarnya justru tidak ada batasan waktu dalam dia bekerja. Ini menyebabkan mungkin emosional, interaksi dengan keluarga kurang. Kemudian kemudahan berbelanja online bisa berdampak pada kondisi ekonomi. Jadi terlalu banyak belanja terus gitu ya.
dengan sekian detik kita cuman menggesek-gesekkan jari langsung barang datang, dan itu sangat menarik apa fitur-fitur yang disampaikan oleh media online, sehingga oh sekarang pengen ini, pengen baju yang ini, ada model baru, handphone yang baru gitu ya, mau beli dan seterusnya. Nah, itu berdampak pada kondisi ekonomi kalau kita tidak bisa kontrol dengan baik. Mohon maaf Bapak Ibu dan peserta sekalian, ada gangguan teknis ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya dampak negatifnya adalah lupa waktu ketika browsing atau menyalurkan hobi dengan gadget gitu. Jadi lupa waktu saking senengnya, jadi mungkin waktu untuk beribadah, waktu untuk makan, jadi lupa ya, waktu untuk belajar mungkin kalau anak-anak sekolah. Nah, karena saking senangnya mengakses informasi atau fitur-fitur yang ada di gadget. Terlena, kalau para orang tua ini terlena dengan kondisi anak yang tenang karena diberikan gadget, karena saking senangnya anak-anak jadi diem aja, saking diemnya orang tua juga seneng tuh sebenarnya ngerjakan yang lain, jadi orang tua jadi terlena kalau melihat kondisi anaknya tenang. Dan sebenarnya ini sangat pembelajaran tidak baik ya. Jadi seharusnya mereka bisa melakukan aktivitas positif yang lain, tapi justru diberikan gadget, akhirnya mereka seneng hanya gadget dan gadget terus, tidak ada aktivitas positif yang lainnya yang benar-benar terrealisasi terlepas dari fitur di dalam gadget. Impulsivitas di sosial media bisa berdampak negatif terhadap kehidupan. Impulsivitas itu kecenderungan berperilaku yang tidak bisa dikontrol. Jadi pengen sekali nih cepat-cepat lihat Instagram. Kalau anak-anak mungkin cepat-cepat lihat game online. Atau mungkin cepat-cepat lihat fitur-fitur yang lainnya. Mungkin kartun atau apa gitu ya. Terus, jadi dari waktu ke waktu hanya kesenangannya hanya di dalam medsos dan medsos terus. Tanpa ada pengetahuan yang lain yang terlepas dari media sosial. Kemudian bisa menimbulkan perasaan iri atau rendah diri melihat orang lain di sosial media. Mungkin ada temannya yang sukses, ada temannya yang punya mobil baru, atau mungkin apa ya, sekarang banyak kalau makanan ya nggak tahu jadi perasaan iri atau rendah diri. Jadi kadang menimbulkan iri kalau ada teman-temannya yang di medsos itu punya sesuatu yang mungkin baru gitu ya. Nah, pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan pada fisik. Yang pertama bisa jadi insomnia. Insomnia itu tidak bisa tidur. Kalau terus mengakses gadget, WA, atau Instagram, atau yang lainnya, bisa jadi nggak bisa tidur. Karena banyak lagi, pengen tahu lagi, gitu ya. Ada informasi baru, pengen tahu apa lagi nih, gitu. Kadang di grupnya banyak, ada banyak grup di situ. Nah, akhirnya di situ ingin tahu lihat apa ada informasi baru, jadi insomnia nggak bisa tidur gitu. Sakit punggung, kepala atau leher, berat badan turun atau mungkin justru berlebih karena makan terus, tidak ada aktivitas yang lain, cuman duduk terus ya, duduk atau mungkin tiduran gitu, tidak ada aktivitas yang lainnya sehingga energinya tidak bisa keluar. Kurang terampil aktivitas fisik, jelas karena memang hanya itu aja yang dikerjakan. Pola makan tidak teratur karena lupa tadi, saking senangnya browsing,
Jadi lupa tidak makan, padahal kalau misalkan ada penyakit-penyakit tertentu, nah ini bisa rentan terhadap penyakit itu. Kurang kebersihan badan, jadi malas mandi, malas dan sebagainya karena lupa waktu dan seterusnya. Nah, yang jelas ada berpengaruh pada masalah mata, gitu ya. Kalau lama-kelamaan kita di depan gadget, pasti ada masalah dengan mata. Pengaruh penggunaan gadget pada pola pikir, menurunkan konsentrasi, menurunnya kemampuan menganalisis. Karena kenapa? Kalau kita tanya apapun, kalau misalkan kita googling, pasti akan dijawab. Nah, kemampuan menganalisis kita itu jadi kadang mungkin berkurang. Karena kita ikut hanya berpatokan pada jawaban-jawaban yang ada di gadget. Gitu ya. Menghindari kegiatan belajar, karena malas untuk berpikir, bosan dengan tugas harian. Pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan pada emosi, senang berlebihan ketika menggunakan gadget, senang banget, gitu ya. Muncul perasaan marah, sedih, atau cemas ketika dan setelah menggunakan gadget. Kalau misalnya ada mengakses fitur-fitur yang tidak menyenangkan, langsung sedih atau marah. Mungkin sedang ngobrol sama temannya, ada berdebat, ada yang nggak setuju pendapat, langsung marah. Atau mungkin cemas kalau mengakses misalkan tentang hal-hal yang membuat takut gitu, jadi cemas, langsung lihat gambarnya atau penjelasannya dalam gadget langsung cemas tanpa cross check langsung fakta yang sebenarnya. Ada perubahan perasaan yang ekstrim, mungkin sedih banget atau senang banget. Sulit mengelola emosi karena tadi ya, karena sulit kontrol emosi. Karena kalaupun mau cross check, ada orang yang bilang seperti ini, mau cross checknya gimana nggak tahu. Kita mau cross checknya seperti apa nggak tahu juga. Mungkin dijawabnya juga seenaknya sendiri karena memang itu virtual semua, jadi kita tidak bisa menanyakan secara langsung. Pengaruh penggunaan gadget berlebihan pada sosial. Mengamuk, marah-marah, berteriak-teriak ketika dijauhkan dari gadget. Ngamuk banget ya. Kalau misalnya disuruh berhenti aja langsung teriak-teriak, langsung marah-marah. Lupa waktu ketika menggunakannya, seperti tadi. Lebih menyukai bermain gadget daripada aktivitas lainnya. Jadi gadget itu kayak permainan is the best dibandingkan yang lain. Jadi itulah yang benar-benar dia fokuskan dalam kegiatan sehari-harinya. Mengalami lebih banyak konflik dengan teman, berperilaku lebih agresif atau kasar karena tidak ada kontrol atau bersikap impulsif. Bagaimana meminimalisir dampak screen time waktu kita mengakses gadget terhadap anak di era pandemi? Yang pertama adalah orang tua atau pendidik perlu mengetahui tentang anaknya. Yang kedua, orang tua atau pendidik perlu mengetahui tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, kenali alasan anak menggunakan media digital. Yang keempat, terapkan disiplin waktu. Orang tua atau pendidik perlu mengetahui atau memahami tentang anaknya. Kenali usia anak, termasuk karakteristik dan tugas perkembangannya, kenali kebutuhan anak. Sebenarnya kita kalau misalnya usia 5 atau 6 tahun masuk TK, kita harus tahu nih tugas dia apa. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya dia, kebutuhannya apa. Bermain sensori motorik, mungkin mengenal huruf kalau udah mau masuk SD, kita harus tahu tentang itu. Jadi kita perlu benar-benar memahami tentang perkembangan anak. Gitu ya. Kalau sudah SD, sudah mulai belajar tentang aplikasi. Itu aplikatif dari pembelajarannya. Kalau mungkin SMP, sudah ditunjukkan contoh-contoh konkret, dan seterusnya. Ajarkan self-regulated learning. Self-regulated learning itu belajar secara mandiri, mengelola metakognisi, motivasi, dan perilaku. Jadi, sekalipun mulai anak TK, atau mulai dia memahami tentang emosi, dia bisa belajar self-regulated learning. Misalkan nih, anak-anak yang mau marah, gitu. Adik mau marah ya, kalau misalkan 3 atau 4 tahun, adik mau marah, kita pegang. Kalau marah, jangan melempar-lempar barang, gitu kan. Misalnya anak-anak suka melempar-lempar barang kalau marah.
Kalau mau marah, taruh di sini barangnya, kita pegang dengan sekuat tenaga kita, gitu. Dengan sekuat-kuatnya, kemudian kita ajari kalau mau marah, barangnya taruh sini, jangan dilempar, gitu. Ajarkan life skill, fokus dan kontrol diri, pengembangan perspektif, komunikasi, bangun koneksi, berpikir kritis, menghadapi tantangan dan pembelajaran berkelanjutan. Artinya, sekalipun belajar di rumah, sekalipun menggunakan gadget, kita perlu tetap membangun komunikasi. Ini tadi belajar apa? Zoom meeting dengan gurunya belajar apa? Kita harus tahu tentang dunia anak. Kita harus tahu tentang anak kita. Tadi belajar matematika sama bu guru, gitu. Yang diajarin apa saja. Tetap bangun komunikasi. Terus kalau misalkan ada tugas enggak, gitu. Kita pun harus punya kontrol ya. Kontrol diri kita juga harus dijaga gitu. Tadi ada tugas nggak, Dek? Gitu ya. Nah, nanti kalau marah-marah, pelan-pelan mengerjakan tugas, ayo mama bantu. Supaya adik bisa mengerjakan tugas walaupun tugas dari gurunya banyak. Gitu. Yang kedua, orang tua atau pendidik perlu mengetahui tentang dirinya. Mengetahui tentang dirinya sendiri harus paham nih. Menambah pengetahuan sebagai pendidik atau orang tua terkait dengan perkembangan era digital. Jadi tahu plus minusnya. Memang harus menambah pengetahuan. Mau tidak mau orang tua dituntut untuk mengikuti perkembangan era digital. Tahu plus minusnya seperti apa. Sehingga kita tahu bisa mendisiplinkan anak, oh jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti matanya sakit dan seterusnya. Kenali berbagai platform yang ada. Kenali berbagai platform yang ada. Ini sebenarnya fitur ini untuk apa sih? Fitur ini untuk apa sih? Ini game online ini penting nggak sih? Gitu ya. Orang tua atau pendidik harus menjadi model penggunaan media digital yang sehat. Jadi dari contoh, anak itu sangat mudah mencontoh. Dan memang proses pembelajaran dia paling banyak adalah mengobservasi lingkungannya atau mengobservasi orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Miliki juga self-regulated learning dan life skill. Belajar untuk mandiri. Jadi punya aware, punya self-care terhadap dirinya. Orang tua harus seperti itu juga. Jadi jangan anaknya saja, tapi anak ibu atau ayahnya atau orang tuanya juga harus belajar mandiri. Ya. Kenali alasan anak menggunakan media digital. Pahami kelebihan dan kelemahan dari media atau platform yang digunakan, baik dari sisi pendidik maupun peserta didik. Ini kalau waktu kegiatan belajar mengajar. Sampaikan hal yang harus dilakukan atau do dan tidak boleh dilakukan don't terkait penggunaan media digital. Terapkan disiplin waktu. Arahkan penggunaan media digital secara jelas terkait dengan waktu. Jadi jam segini harus selesai, gitu. Jangan sampai ada waktu yang berlebih, misalnya gitu. Dan itu harus konsisten. Imbangi waktu menggunakan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Tetap harus ada interaksi di dunia nyata. Jadi jangan dibiarkan dalam satu harian full itu menggunakan media. Sekalipun itu kegiatan belajar mengajar, gitu ya. Kita harus tahu di situ. Jika gadget sudah berlebihan, bagaimana? Lebih mendekatkan diri secara emosional kepada anak atau remaja. Kita lebih memahami tentang perasaan mereka. Karena namanya sudah kecanduan, sudah berlebihan, itu kayak kita memutusnya itu agak susah memang. Nah ini bisa nggak ya kira-kira? Tapi bisa. Kita harus yakin dan optimis pasti bisa. Jadi mendekatkan diri secara emosional. Artinya kita menarik, perhatian kita harus lebih menarik daripada perhatian anak atau remaja kepada gadget. Kita harus lebih menarik. Jadi kita lebih mendekatkan. Mungkin dulu kurang hangat terhadap anak, sehingga anak itu pengalihannya ke gadget. Nah pada saat ini kita perlu benar-benar mengalihkan perhatian kita totali kepada anak. Memberikan penjelasan tentang gadget dan kerugiannya, cari kegiatan pengganti yang menarik. Gitu ya. Cari kegiatan yang menarik. Bentuklah jadwal baru berdasarkan diskusi bersama. Orang tua konsisten dalam menerapkan aturan, salurkan kegiatan yang lebih positif, belajar daring atau sekarang ada ruang guru, itu mending ya, lebih positif daripada game online, gitu kan. Kalau ruang guru itu kan jelas, bisa memberikan benar-benar gadget itu difungsikan sebagai media edukasi, gitu. Terutama bagi anak-anak yang sudah mulai
masuk ke SD, SMP, dan seterusnya. Jadi ruang guru itu sangat bagus sekali untuk belajar secara akademis. Jika kesulitan, hubungi profesional untuk membantu mengurangi kecanduan gadget. Kegiatan alternatif selama di rumah, mungkin bisa masak bersama. Kalau apa tuh namanya, anak perempuan. Kalau anak laki-laki mungkin nyuci mobil sama ayahnya atau papahnya, nyuci motor gitu ya. Nah, itu diajak aktivitas yang ada di rumah gitu. Aktivitas gerak badan, mungkin senam di rumah atau ngedance gitu ya. Bermain games-games di rumah dengan orang tua, kakak atau adik. Cari bahan referensi dari internet. Berkreasi dengan barang-barang bekas supaya anak tidak bosan. Anak-anak soalnya cepat bosan. Kalau dikurung di rumah aja kan bosan ya. Masa pandemi begini, mau main ke mall juga takut, mau main ke tempat wisata juga takut, dan bahkan mungkin sebagian masih ditutup. Jadi memang ada kebosanan ya. Tapi mau tidak mau kita harus berkreasi sekreatif mungkin untuk menjadikan anak itu tidak bosan atau burn out di rumah. Kemungkinan nonton film, sesi sharing dengan keluarga, berbagi pendapat, sharing bersama, bereskan tugas rumah tangga. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada selanjutnya. Kalau ada yang bertanya, lewat chat. Bisa Bapak Ibu ajukan lewat chat. Bisa lewat chat. Bapak Ibu dan peserta sekalian, ada yang mungkin kurang jelas, bisa disampaikan lewat chat. Oh, oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Bagaimana cara kita orang tua menyikapi jika menemukan hal-hal negatif seperti pornografi atau kekerasan pada gadget? Oke. Menyikapi jika menemukan hal-hal negatif seperti pornografi atau kekerasan pada gadget. Nah, ini artinya sudah memfusikan gadget pada hal yang tidak semestinya atau seharusnya. Ini sangat berdampak buruk atau negatif, gitu ya. Nah, mau tidak mau kalau memang dia sudah mengarah ke pornografi atau kekerasan, ya kita harus kurangi. Kalau saat ini usianya berapa dulu? Kalau misalkan biasanya kalau pornografi itu masuk usia remaja, biasanya gitu ya. Kalau ya bisa jadi anak-anak sih, sekarang itu kasus di lapangan itu cukup banyak. Anak-anak pun juga mungkin sudah ngerti. Tapi yang jelas kontrol dari orang tua itu harus betul-betul ditingkatkan. Kita harus tahu apa sih yang dilihat oleh anak pada saat dia mengakses gadget atau gawai. Gitu. Kita harus tahu betul-betul apa yang dilakukan. Jadi kita kontrol apa yang harus dilakukan. Nah, kalau memang sudah ada kecanduan, ya mau tidak mau harus pergi ke profesional. Kalau sudah mengarah ke pornografi atau kekerasan, apa tuh namanya, benar-benar harus datang ke profesional, karena memang kalau sudah seperti ini artinya sudah mengarah ke hal-hal yang sangat tidak disarankan ya untuk menggunakan media gadget gitu. Kemudian yang kedua, jika anak sudah kecanduan gadget, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Mungkin tadi bisa dilakukan beberapa tayangan tadi. Mana ya? Ini lagi mana, Mbak? Oh, ini kan bisa muncul nggak? Harusnya bisa kok, udah sharing. Udah kan? Oh. Udah bisa lihat. Nah, seperti di tayangan saya, kalau sudah kecanduan gadget gimana?
Nah, jika gadget sudah berlebihan, ini ya Bapak Ibu sekalian, lebih mendekatkan diri secara emosional kepada anak atau remaja, memberikan penjelasan tentang gadget dan kerugiannya, lebih mendekatkan diri secara emosional, karena kalau sudah kecanduan itu artinya dia lebih menyayangi dan menyukai gadgetnya daripada orang tuanya atau orang sekelilingnya. Sehingga kita perlu menjalin emosional lagi, pasti perlu ditanyakan nih, ada apa dengan relasi antara Bapak Ibu semuanya dengan anak-anaknya, atau orang terdekatnya dengan anak-anaknya. Pasti ada seperti itu. Kalau kehangatan dan interaksi secara emosi itu cukup baik dan cukup hangat, saya yakin pasti dia tidak akan kecanduan gadget. Kalau intervensi atau pendisiplinan terhadap penggunaan gadget itu bagus, gitu ya. Jadi artinya bangun relasi lagi secara emosional. Ada apa kok dia itu lebih menyukai gadget? Padahal itu sebenarnya fitur itu jadi kayak sesuatu yang sangat menarik, sangat membuat dia itu lebih mungkin lebih berharga atau lebih happy, lebih bahagia. Padahal sebenarnya bahagia yang sebenarnya bahagia yang hakiki itu ya bahagia bersama orang tua dan atau orang terdekatnya gitu. Ada apa sebenarnya? Pasti ada interaksi emosi yang tidak baik. Nah, itu kita bangun emosi lagi dengan anak atau remaja. Memberikan penjelasan tentang gadget, cari kegiatan pengganti yang menarik. Pasti ada alternatif untuk kita mencari pengganti yang menarik dibandingkan menggunakan gadget. Kemudian ada jadwal baru untuk berdiskusi bersama. Nah, kita bisa terapkan mungkin kalau sudah kecanduan kita atur, kita modifikasi perilakunya. Kita berikan reward atau punishment. Misalnya nih, hari ini kita mulai melakukan namanya behavioral treatment. Ya, jadi ada terapi behavioral. Misalnya dalam sehari, misalnya nih, kalau dulu misalkan karena kecanduan 8 jam terus-menerus, 8 jam, gitu ya. Dan sekarang mungkin harus dikurangi, mungkin 6 jam dulu. Kalau namanya kecanduan itu memang agak susah, tapi kita harus optimis bisa 6 jam, gitu. Nah, terus disiplinkan 6 jam. Setiap 6 jam harus dialihkan ke yang lain, atau mungkin boleh sih Bapak Ibu memberikan sebuah reward, gitu ya. Rewardnya memberikan hal yang disukai dia, atau mungkin nanti kalau ini dapat hadiah dikasih mainan baru kalau anak-anak gitu ya, nggak apa-apa. Karena memang upaya untuk mengurangi dari kebiasaan satu kebiasaan yang lain itu pasti harus ada sebuah kayak reinforcement, ada penguatnya gitu ya. Dan jangan lupa selalu memberikan pujian kalau anak itu sudah berubah gitu. Mungkin kalau anak TK itu dikasih bintang-bintang, ada tekon ekonomi namanya ya, dikasih bintang, dikasih gambar apa gitu yang disukai oleh dia, atau mungkin stiker-stiker gitu ya, atau Little Pony yang mungkin disukai anak-anak sekarang gitu. Nah, itu mengalihkan dari step by step-nya. Gitu ya. Jadi memang harus sudah dilakukan treatment tertentu, harus tegas dan itu konsisten. Misalnya 6 jam, nanti anak-anak pasti bisa, saya yakin bisa. Kalau sudah di orang tua itu menjadi sebuah objek yang menyenangkan bagi anak, dia tidak akan mengalihkan kepada hal yang lain selain kepada relasi dengan orang yang terlepas dari dunia dunia internet gitu ya, dunia media sosial. Dia pasti pengen di dunia nyata gitu. Jadi mengalihkan dari dunia maya ke dunia nyata itu memang membutuhkan effort, membutuhkan usaha yang luar biasa, tapi pasti bisa kita lakukan. Asal konsisten gitu ya. Dan mungkin kalau saat ini bisa disalurkan kegiatan lebih positif yang saya ceritakan tadi, mungkin belajar daring atau ruang guru, atau mungkin belajar online lainnya. Kalau mungkin yang beragama Islam sekarang itu ada belajar mengaji online dan seterusnya. Nah itu ya paling tidak berusaha untuk mengontrol kegiatan yang tidak berkaitan dengan kecanduan gadget yang mengarah ke hal-hal negatif gitu. Kayak gitu ya. Yang ketiga, bahaya apa saja yang dapat terjadi pada anak jika terlalu sering bermain atau gadget. Tadi sudah ya. Di sini sudah saya jelaskan. Dampak negatif.
Nah, mengurangi aktivitas fisik bisa menyebabkan obesitas, masalah interaksi sosial secara langsung, jadi kita kurang empati, kita kurang memahami orang lain, kita kurang bisa belajar meniru orang lain. Misalnya kalau interaksi antara guru dan murid gitu ya, kita paling tidak bisa mengobservasi perilaku gimana sih cara berperilaku sopan santun, berbicara yang baik, menggunakan kosakata yang baik kepada atasan atau bawahan atau teman-teman. Tapi kalau secara virtual atau menggunakan gawai pasti itu akan berbeda. Kita tidak bisa mengobservasi perilaku secara langsung. Paling yang kelihatan hanya sepintas-pintas aja, atau mungkin bisa jadi interaksi pun kita salah interpretasi gitu ya, karena tidak bertemu dengan orang secara langsung. Kemudian masalah konsentrasi, adiksi internet dan teknologi, masalah bahasa yang campur aduk karena tidak ada tata bahasa yang terstruktur kalau di gadget, karena kita bisa berselancar kemana negeri manapun, yang kadang kita kalau anak-anak mulai belajar bahasa kita tidak tahu artinya apa dan tidak ada yang memandu untuk memahamkan anak itu sedang ini sebenarnya makna kata apa sih, sebenarnya makna kalimat apa sih, makna benda apa sih. Jadi kayak bisa jadi nanti di dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa jadi campur aduk gitu. Misalnya nih sering lihat nonton Upin Ipin aja, jadi bahasanya kayak ke Malaysiaan gitu. Bisa jadi seperti itu karena anak itu belajarnya sangat observable, sangat mengobservasi lingkungannya. Apa yang dicontoh, yang dilihatnya, ya itu yang akan ditirukan dan membentuk perilakunya, gitu ya. Kemudian kesulitan belajar karena interaksinya berkurang dengan pembelajar, misalnya dengan guru. Kemudian bisa anak menjadi cemas dan depresi karena mungkin ada cyberbullying, bully dari teman-temannya tanpa terkonfirmasi sebenarnya seperti apa yang betulnya atau seperti apa yang seharusnya nyatanya dilakukan, kayak gitu. Itu sih. Oke. Dampak gadget, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, dampak gadget terhadap memori anak di bawah 5 tahun. Terhadap memori anak di bawah 5 tahun. Masa di bawah 5 tahun itu adalah masa golden age, masa emas. Jadi, pada saat usia mulai dari sekitar 2-3 tahun sampai ke 5 tahun itu sebenarnya banyak betul-betul harusnya banyak dimanfaatkan untuk memberikan sebanyak-banyaknya pemahaman ilmu pengetahuan dasar karena pada saat itu terbentuk terstruktur dan saraf otak yang sangat banyak di dalam anak. Jadi dia biasa mengakses banyak informasi sebetulnya. Itu ya. Memori pun juga mulai berkembang di situ. Makanya namanya dinamakan golden age atau masa emas. Jadi ketika pada saat itu kita berikan informasi yang cukup banyak, kita kasih ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, dan itu masa emasnya dia untuk bisa menerima pengetahuan yang sebanyak-banyak mungkin, gitu ya, menjadi dasar dia untuk masuk ke remaja dan selanjutnya. Nah, dan kita bisa bayangkan sendiri kalau banyak informasi pada saat itu yang tentunya harus banyak informasi yang positif atau pengetahuan yang cukup membangun bagi dia dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau yang diakses itu adalah fitur-fitur atau media yang tidak menstimulasi anak untuk berkembang atau mungkin malah menjadikan dia menjadi berdampak buruk kepada perkembangannya, mulai dari perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, ya pastinya yang tertumpuk di situ hanya memori-memori yang tidak baik, gitu. Dan itu tertumpuk akan dibawa sampai ke remaja dan dewasanya. Misalkan dia pada saat itu belajar tentang bahasa tadi, bahasanya nggak jelas yang diaksesnya. Di dalam memori yang dia, di dalam otak, yang di situ menyimpan memori bahasa, yang tahu ya itu saja bahasanya, dia tidak pernah berkembang, gitu. Misalkan tentang game online, gitu ya. Yang sekarang banyak terjadi adalah kecanduan game online. Memori dia kalau mengakses game ya hanya yang ada di dalam memorinya dia, karena pada saat itu kan lagi berkembang memori itu di dalam otak, lagi berkembang sedemikian dahsyatnya untuk
mengabsorpsi ilmu pengetahuan. Jadi yang ada ya game online terus, bisanya ya cuman itu. Jadi untuk dia itu dimasukkan lagi untuk informasi yang lain jadi ketutup. Jadi yang dominan adalah memori-memori yang tidak begitu positif dampaknya bagi dia. Gitu. Berapa lama idealnya anak bermain gadget dalam sehari? Tadi sudah saya sampaikan di sana ya. Itu menurut WHO yang saya lihat dari referensi yang saya temukan. 0 sampai 1 tahun tidak boleh sama sekali. 1 sampai 2 tahun itu ya melirik-melirik dikit bolehlah. Udah diperkenalkan video call karena memang saat ini masa-masa pandemi gitu ya. Tapi tidak boleh diberikan gitu. 2 sampai 5 tahun tidak boleh lebih dari 1 jam. Lebih sedikit lebih baik. Karena memang tidak menutup kemungkinan karena sekolah pun lewat online gitu ya. Anak TK kayak anak saya sudah lewat online, jadi ya paling nggak 1 jam lah. Tidak boleh lebih dari 1 jam. Maksimal tuh udah 1 jam. Biasanya gurunya ngasihnya 1 jam. Selain itu ya harus aktivitas yang real, aktivitas di luar gadget. 5 sampai 12 tahun tidak lebih dari 2 jam. Jadi kalau mungkin ada bapak ibu gurunya yang lebih dari 2 jam ya mungkin bisa diberi masukan supaya tidak terlalu lama untuk misalkan ada Zoom kegiatan belajar mengajar dengan Zoom meeting karena sudah lelah. Baik energi emosi, fisik, sosial, kognitif, cara berpikir itu sudah lelah kalau lebih dari 2 jam gitu ya. Dan harus yang jelas 5 sampai 12 tahun harus dengan pengawasan orang tua kecuali untuk pembelajaran gitu. Gitu ya. Harus pengawasan betul-betul dengan orang tua. Jadi tahu betul apa yang diakses, itu yang paling penting gitu. Karena kalau misalkan kurang dari 2 jam pun, tapi itu mungkin medianya yang dilihat itu kayak fitur-fitur pornografi atau mungkin kekerasan gitu ya. Sekarang karena banyak tuh film-film kekerasan yang tidak mendidik, jadi anaknya nanti impulsif, anaknya agresif, anaknya kasar kepada temannya karena sering mengakses media-media yang menunjukkan kekerasan. Nah, ini perlu dikontrol apa yang dilihat oleh anak kayak gitu. Jika sudah dewasa atau kuliah, bagaimana cara memberitahunya secara tegas? Kalau sudah dewasa sebetulnya kan berarti bukan anak lagi ya, kalau sudah dewasa atau kuliah. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau sudah dewasa itu mereka harusnya sudah bisa mandiri, sudah mengatur, sudah self-care, sudah peduli dengan dirinya. Sebentar. Kalau anak kuliah, kalau cuma dikasih tahu secara langsung itu susah. Tapi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang diakses kalau kuliah, apalagi sekarang, dan sepertinya akan dipatenkan dengan kuliah online ya, kuliah daring. Setahu saya seperti itu. Jadi memang waktunya banyak yang dibutuhkan gitu. Kurasa sih mereka sudah bisa mengatur waktu kalau sudah usia kuliah. Jadi nggak usah terlalu bermasalah. Kurasa sudah kita cuman kontrol apa saja yang diakses, tapi nggak harus kita ikut campur dalam urusan mereka secara berlebih kalau sebagai orang tua, karena mereka harusnya sudah memilih. Nah, kalau ada anak dewasa atau kuliah yang belum bisa memilih atau memilah apa yang dilihat, berarti itu adalah kesalahan pada saat menata, pada saat anak remaja masuk ke dalam dewasa. Kalau dewasa itu sudah settle tuh, karena kepribadiannya sudah memang sudah stabil ya. Jadi mereka harusnya sudah paham, oh saya mengakses informasi ini penting nggak ya? Terus kalau yang ini penting nggak ya? Seharusnya sudah memilih seperti itu, karena sudah terbentuk normatif, sudah terbentuk norma yang mereka bisa pilih gitu ya. Kalau anak-anak memang harus ada intervensi dari orang tua, tapi kalau orang dewasa atau anak mulai kuliah itu kukira nggak terlalu banyak intervensi. Jadi mungkin kita bisa bertanya saja atau controlling apa yang dilihat gitu ya. Tapi kalau misalnya di masa sebelumnya pendidikan atau pola asuhnya tepat, kurasa pada saat kuliah sih nggak bermasalah. Karena memang sekarang tuntutan kuliah daring itu luar biasa banyak, jadi mereka mengerjakan tugas lewat online, kuliah lewat online, dan kalau dengan dosen itu ya sewaktu-waktu tergantung dosennya. Jadi kurasa nggak perlu banyak terlalu dikhawatirkan kalau sudah masuk usia dewasa atau kuliah gitu. Nah, ini yang mungkin perlu sedikit saya tekankan.
Jadi ada ajarkan, ini yang poin yang paling penting, ajarkan self-regulated learning. Metakognisi, motivasi, dan pembentukan perilaku. Pada saat dia mulai anak-anak dan remaja dan masuk ke dewasa, di sini peran penting untuk self-regulated learning, belajar untuk mandiri, mengatur diri sendiri. Nah, kalau di sini berhasil, pada posisi orang tua, di sini berhasil mengatur anaknya secara mandiri, memahamkan secara baik dan masuk ke dalam aktivitas kognisi atau cara berpikir anak, maka perilaku anak di masa dewasa, mungkin masuk usia kuliah, mereka tidak akan menyimpang. Saya yakin itu. Tapi kalau self-regulated learning-nya tidak baik atau gagal dalam pembentukan kemandirian cara berpikir, meregulasi diri, nah itu mungkin ada penyimpangan. Tapi kalau masa dewasa sih, aku rasa self-regulated learning-nya sudah bagus. Apalagi anak-anak sekarang memang sangat membutuhkan media, bukan hanya untuk mungkin bukan hanya untuk belajar saja, tapi mungkin untuk bisnis juga kan membutuhkan online ya, membutuhkan kalau anak-anak kuliah itu kan biasa jualan makanan jualan baju dan seterusnya, mereka untuk dapat tambahan income gitu, kurasa sih nggak masalah. Gitu. Ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu atau peserta yang lain? Bisa by chat. Sudah? Sudah cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yeni atas paparannya, dan paparannya menarik sekali. Di sini kita bersama-sama menambah wawasan tentang permasalahan dari penggunaan gadget secara berlebihan, dan kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, terutama bagaimana tipsnya supaya kita bisa memberitahukan kepada anak-anak kita dan juga mungkin orang-orang remaja akhir ya, untuk tidak sering memakai gadget untuk bermain ya. Kita harus pintar juga untuk memakai gadget supaya kita tidak terkena adiksi ya, kecanduan gadget ya. Bapak Ibu peserta webinar ya, diharapkan bagi yang belum mengisi registrasinya, silahkan nanti Bapak Ibu segera mengisi karena kita membuka waktu hingga sampai jam 3. Setelah jam 3 nanti registrasi absensi webinar ini akan kita tutup. Untuk mendapatkan sertifikat nanti kurang lebih 14 hari kerja akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar series kita untuk hari ini telah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Bu Yeni dan seluruh peserta webinar. Dan jangan lupa kepada seluruh peserta webinar hari ini untuk kembali lagi esok pukul 1 siang, karena untuk besok kita ada lagi webinar series kedua dengan tema meningkatkan daya tahan tubuh anak selama masa pandemi COVID-19 bersama narasumber dokter spesialis gizi klinis. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang ingin tahu bagaimana sih anak-anak kita supaya dapat terhindar dari namanya COVID-19 dengan asupan gizi seimbang seperti apa. Ya. Nah, atas perhatian Bapak Ibu, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan hari webinar ini. Jangan lupa Bapak Ibu ya untuk bergabung juga dengan kami besok ya, dan juga hari Rabu juga ada webinar series ketiga terakhir. Jamnya juga sama, jam 1. Nanti linknya akan di-share melalui Instagram Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru ya. Nanti Ibu bisa lihat di Instagram Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru untuk registrasinya seperti apa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami sebagai pihak penyelenggara atas seminar webinar ini, karena memang
seminar webinar ini adalah yang pertama kali kami lakukan untuk Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Semoga ilmu yang tadi sudah diberikan oleh narasumber bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya untuk kemajuan anak-anak kita dan juga Bapak Ibu dapat mengajarkan juga kepada anak-anak kita. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.